Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nashaikhul Ibad, dimana insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makalah ke-55 tentang tips atau cara menghilangkan sifat jelek yang ada pada diri manusia, antara lain sombong, tamak, dan hasud. Itu 3 hal itu. Baik, langsung saja kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa nafsusu sallim muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawan afana bi wa Ra'ina min qadajatina min hajatina sallallahu maqasidina yasrallahu umurana muradina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin wa ya mujibas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawidahu al-khamisatu wal khamisatu kang kaping 5 wal khamsuna lan kaping 50. Berarti 55. Iku qala dawuh sinten Malik ibnu Dinarin. Imam Malik bin Dinar Radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu anda saking niksa ing Malik bin Dinar. Apa dawe ihbas ai imna, ihbasnya gao sapa sira ai imna tegese nahano sapa sira salasan ing perkara telu minal khisali saking bayane saking pira-pira pakerti al-mamumati kang winodo. Dan dicegah mau bisa lasin kelawan perkara telu minal khisali saking pira-pira pakerti minal khisali saking pakerti al mahmudati kang pinuji. Hatta takuna hingga ana sapa sira minal mukminina saking golongane wong kang iman temen. Aikai tata sifat kesedrapun podo persifatan sapa sira bihaqo ikil imani. Bihaqo ikil imani kelawan hakikati iman. Kal mukminina kaya dene wong kang iman, as-shadiqina kang podo teman fi imanihim ing dalem imani shadiqin. Jadi ini adalah 3 hal yang nanti akan menjelaskan tentang 3 sifat jelek yang ada pada diri manusia dan cara menghilangkannya agar kita masuk pada golongannya orang-orang yang betul-betul beriman, bukan tidak beriman, betul-betul beriman, yaitu orang-orang yang memang bersungguh-sungguh dalam keimanannya. Nanti jadinya artinya ya bukan tidak iman. Nah, ini yang perlu kita ingat bahwasanya ada beberapa kalimat yang ketika diungkapkan tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, seperti contoh ini. Seperti contoh la yu'minu ahadukum itu. La yu'minu ahadukum hatta seperti orang-orang tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman orang yang tidak memuliakan tetangganya, misal seperti itu. Itu maksudnya itu bukan berarti orang tidak beriman itu maksudnya kafir, bukan, tapi tidak sempurna imannya. Itu yang perlu diingat. Nah, karena ya memang seperti itu kalimat-kalimat bahasa Arab. Makanya seorang ulama itu perlu banyak mengetahui ilmu balaghah, ilmu sastra. Ya karena memang ketika kita langsung letterlek dengan redaksi hadis atau dalil itu bisa jadi kita salah dengan
apa yang kita salah dengan apa yang dimaksud di dalam hadis itu gitu. Jadi iman-iman di sini itu maksudnya kesempurnaan iman, bukan hilangnya iman, bukan hilangnya iman. Nah, yang pertama, sifat tercela yang ada pada diri manusia yang apabila kita bisa menghilangkan, insya Allah akan menjadikan iman kita semakin sempurna. Yang pertama, al-kibru. Al-kibra negawa sapa sira ing sifat sombong bitawadui kelawan tawadu. Jadi menghilangkan sifat sombong itu dengan cara tawadu. Wal kibru utawi sombong huwa ru'yatun nafsi oleh ningaline awak bi ainil izzi kelawan peningal keluhuran kemuliaan. Wa ru'yatul ghairi lan oleh ningali maring liyan bi ainil haqarati kelawan peningal keinoan. Aksud tawadui yaiku suwale sifat tawadu. Yang pertama adalah sifat sombong. Nah itu bisa dihilangkan dengan sifat tawadhu. Apa itu sombong? Sombong itu adalah melihat orang lain itu melihat dirinya itu dengan kemuliaan. Saya paling hebat, saya paling pintar, saya paling kaya, saya paling berkuasa. Itu sombong, gitu loh. Orang yang punya perasaan itu sombong gitu. Dan sementara dia melihat orang lain itu dengan penglihatan yang lebih hina gitu. Dengan penglihatan penghinaan. Alah awakmu itu opo, ecek-ecek. Alah kamu itu siapa? Aku di sini yang berkuasa. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan yang menunjukkan akan kesombongan yang ada di dalam diri manusia. Tapi sekali lagi, sombong itu urusan hati ya. Kita tidak bisa menilai hanya sepintas. Tapi contoh ungkapan itu adalah ungkapan yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut itu adalah sombong. Yang menunjukkan orang tersebut itu adalah sombong. Sombong betul atau tidak? Ya yang tahu orangnya. Apabila perasaannya itu dia memang merasa lebih hebat daripada orang yang lain, atau lebih mulia daripada orang lain, sementara yang lain itu adalah hina, di dalam hatinya seperti itu, baru itu sombong. Jadi sebenarnya sombong itu yang tahu itu orang lain, orang pelakunya itu yang tahu. Kita tidak bisa memvonis, kita hanya bisa memvonis ya lewat ungkapan seperti tadi, karena kita tahu dalil yang seperti ini yang mengatakan bahwasanya sombong itu adalah merasa dirinya itu lebih hebat dan lebih daripada yang lain, sementara orang lain itu tidak apa-apanya dibanding kita, itu sombong. Perasaan seperti itu sombong. Nah, orang yang mengatakan seperti itu menunjukkan perkataan yang menunjukkan kepada kesombongan. Tapi sekali lagi kita itu jangan menjudge orang itu sombong, karena hati orang itu kita tidak tahu gitu. Kita tidak tahu. Karena kalau saya pribadi, dulu cara menghilangkan sifat saya sombong itu seperti itu. Ketika ada yang, awakmu kok hebat, langsung. Artinya untuk menghilangkan sifat pengakuan. Ketika kita dipuji kan kata telinga kita semakin besar, kita semakin pede lah. Untuk menghilangkan sifat pengakuan atas prestasi itu, cara saya untuk menghilangkan seperti itu. Biasanya, awakmu kok hebat. Biasanya langsung saya jawab, loh iya. Lega aku, sopo maneh. Lah akhirnya kan mereka berbalik menghina. Nah ketika menghina baru sifat ego saya yang ingin mengakui bahwasanya ya hebat itu tuh turun. Nah kalau itu yang ada di dalam perasaan kita, meskipun ungkapan kita seolah-olah menunjukkan kepada kesombongan, tapi tujuannya adalah untuk menghilangkan ego atau keakuan di dalam diri, tidak bisa itu dikatakan sombong. Makanya sekali lagi, untuk menjudge orang lain sombong, kita harus berhati-hati. Tapi kalau perbuatan yang seperti tadi mengatakan bahwasanya aku ini adalah yang berkuasa di sini, kamu itu kan anak buah, itu kan ungkapan-ungkapan yang menyatakan kesombongan. Nah, ucapannya yang sampean hukumi, jangan menjudge orang itu sombong, karena sekali lagi sombong itu adalah urusan hati. Kalau kita menjudge orang lain
sementara hatinya kita tidak tahu, berarti kita sudah menghukumi sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan itu salah besar itu. Itu adalah bagian kesalahan. Nah, di sini pentingnya ketika kita mengkaji urusan hati, agar kita tidak mudah menjudge orang lain. Atau memang perangainya seperti itu gitu loh. Atau memang perangainya dia seperti itu. Artinya yo memang gayanya sudah seperti itu, tapi sebenarnya hatinya itu baik, bisa jadi seperti itu. Jadi sombong itu seperti itu, dan sombong itu bisa dihilangkan dengan tawadhu. Sementara tawadhu itu adalah kebalikan. Jadi melihat bertemu dengan orang lain, menganggap orang lain itu sama seperti cerita Nasuhul Ibad di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kita bertemu dengan orang lain yang lebih muda, kita patut mengapresiasi karena menganggapnya wah kamu itu masih sedikit dosa, sementara aku dengan umur yang begitu banyak ini sudah penuh dengan berlumuran dosa. Bertemu dengan orang yang lebih tua itu bilang wah alhamdulillah orang itu hebat, umurnya sudah tua, betapa banyak amal yang ia lakukan, sementara aku masih umur segini. Bagaimana bisa aku menggapai kebaikan orang sama seperti yang umurnya sudah bertemu dengan orang yang alim terus seperti itu. Bertemu dengan orang yang bodoh, alhamdulillah orang ini banyak melakukan dosa karena ya Allah bagaimana aku ini. Ketemu dengan orang yang bodoh, dia tetap merasa yang lebih baik adalah mereka yang bodoh. Kenapa? Karena dalam perasaan ya Allah orang ini melakukan kesalahan karena kebodohan. Tentu karena ketidaktahuan, karena kebodohannya. Tentu dia tidak akan pernah mendapatkan dosa dan siksa dari ketidaktahuannya itu. Karena yang dilakukan dosanya itu adalah karena dia tidak tahu. Sementara aku sudah tahu jelas itu dosa, tetap aku terus seperti itu. Nah, pandangan yang seperti itu dinamakan dengan pandangan ketawaduan. Dan itu adalah cara untuk menghilangkan sifat kesombongan. Nah, lanjutannya di sini itu adalah wal kibru tawi sombong iku yakunu ono apa sombong iku bil manzilati sebab pangkat. Wal ujbu utawi ujub utawa bangga diri iku yakunu ono apa ujub bil fadilati kelawan kemuliaan. Bil fadilati kelawan ngerasa mulyo, artinya kelebihan yang ada di dalam diri. Jadi biasanya takabur sombong itu muncul karena pangkat. Jadi dosen, jadi jadi guru kayak pangkat, biasanya pangkat. Jadi pemimpin perusahaan, biasanya pangkat. Itu munculnya sifat sombong. Sementara ujub, bangga diri itu tidak butuh itu. Ujub itu adalah sombong dengan memandang baik diri sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Kalau sombong masih butuh orang lain, tapi ujub adalah cikal bakal dari sebuah kesombongan. Dan ujub itu juga masuk pada bagian dari kesombongan sebenarnya. Nah, kalau ujub enggak, keutamaan, pintar, alim, ganteng, kekar, itu biasa aku ini hebat, aku ini alim. Di sini itu siapa yang enggak alim? Kalau enggak bukan saya. Nah, itu enggak butuh orang gitu loh. Merasa diri kita paling wah. Ya. Jadi itu ujub. Nah, biasanya ujub, sifat bangga diri itu muncul karena memang kelebihan yang inherent. Kalau sombong itu biasanya muncul karena kelebihan yang sifatnya eksternal gitu loh. Kalau ujub muncul itu karena kelebihan yang ada di dalam internal diri kita. Tuh. Fatakaburu tawi takabur iku ya jillu ngluhurake apa takabur nafsahu ing awake mutakabbir an rutbatil muta'allimin saking pangkate wong kang sik belajar. Jadi orang yang sombong itu biasanya meninggikan dirinya melebihi orang yang sedang belajar. Awakmu yo apa? Awakmu kan salah ke belajaran. Nah, itu biasanya seperti itu. Orang-orang yang sombong itu gaya-gayanya biasanya seperti itu. Wal ujbu utawi ujub iku mustakfirun. Iku mustakfirun wong kang ngrasa akeh ngekake fadlahu ing ngrasa akeh fadlahu ing keutamaane muta'ajjib.
mu'jib. An istizadati ngekeh ngerasa ngekeh no fadlahu ing keutamane mu'jib. An istizadati saking amreh tambah, istizadatil muta'addibina saking amreh tambah belajar muta'addib. Jadi orang yang ujub biasanya dia sudah merasa paling hebat sehingga dia tidak perlu belajar lagi. Kita jangan sampai seperti itu. Karena hal-hal seperti itu muta'ajjib namanya. Atau ya orang yang ya sombong. Kalau mutakabbir itu merasa dia sudah paling hebat, melebihi orang yang awakmu itu apa belajar. Awakmu apa? Itu baru pesuruh, artinya babu. Nah, itu hal-hal seperti itu adalah kesombongan. Kalau ujub itu merasa kita tidak perlu belajar lagi. Jadi tidak berdampak kepada orang lain kalau ujub, tapi berbahaya pada diri sendiri. Tapi kalau takabur itu berbahaya kepada orang lain, karena orang lain yang menerima ketakaburan itu bisa sakit hati. Jadi itu dahsyatnya takabur seperti itu. Nah, semua itu ketakaburan itu bisa dihilangkan dengan sifat tawaddu, Lalu kemudian yang kedua itu yang pertama, takabur dihilangkan dengan sifat tawaddu. Kemudian yang kedua adalah wal hirsu utawi rakus. Wal hirsu utawi rakus atau ya rakus tomak. Ya wal hirsu utawi rakus iku bil qanaati bisa ilang kelawan sifat qanaah menerima apa adanya. Wal hirsu utawi rakus wal ijtihadu yaiku nemen-nemeni fi syai'in ing dalam sewiji-wiji yatlubu kang merkoleh sapa man ing syai'. Rakus, maksud rakus di sini itu adalah orang yang keterlaluan dalam menggapai sesuatu, memaksakan sesuatu. Makan pengen dintekno, makan pengen dihabiskan semuanya. Itu namanya rakus. Dan itu bisa dihilangkan dengan qanaah. Apa itu qanaah? Wal qanaatu tawi qanaah ya ridha, yaiku ridha bil qismati kelawan bagian. Sementara qanaah itu menerima apa yang sudah ada, itu qanaah. Nah, sifat dasar manusia itu ada rakusnya. Yang perlu dilatih itu adalah qanaahnya. Siapa sekarang? Korupsi, nepotisme, koalisi, ya, kolusi. Itu semua karakter yang ada pada diri nafsu manusia gitu loh. Yang harus diperjuangkan adalah bagaimana semua sifat-sifat itu kita redam dengan sifat qanaah, itu tawaddu itu. Jadi qanaah itu adalah menerima apa adanya. Ya tapi ya memang rugilah. Kita rugi, kita menginginkan sesuatu yang tidak pasti. Ya rugi gitu loh. Sesuatu yang tidak pasti hanya akan bisa merusak hati gitu. Yang jelas-jelas bisa kita upayakan itu adalah qanaah. Contoh, kita ditakdir miskin, pengen kaya, ya kan? Kita ditakdir miskin, pengennya itu kaya, sehingga hampir semua pekerjaannya dipaksakan tanpa memikirkan hak-hak kehidupan yang lain, kerja siang malam tanpa memikirkan kesehatan yang ada pada dirinya. Itu namanya ya itu yang dinamakan dengan rakus, ya seperti itu gitu. Nah, itu bisa ya rugi gitu loh. Dia bekerja siang malam belum tentu kaya, ya kan? Mending kan qanaah gitu loh. Dia kerja siang malam belum tentu kaya gitu loh. Ya kerja sewajarnya saja gitu loh. Jadi berlebihan. Jadi rakus itu menggapai sesuatu terlalu berlebihan, itu namanya rakus gitu. Itu rakus. Nah, tidak perlu. Nah, itu bisa dihilangkan dengan qanaah. Karena kalau kita tidak qanaah sebenarnya rugi. Kerja siang malam pengen kaya, ya belum tentu kaya, masih belum tentu kaya.
Dan orang yang seperti itu tidak bisa menikmati apa yang sudah dia peroleh saat ini gitu loh. Sudah si kerja siang malam, dia tidak bisa menikmati apa yang sudah didapatkan karena kemampuan untuk menikmati itu sudah ditutup oleh keinginan yang terlalu menggebu-gebu melampaui apa yang sudah dia miliki gitu loh. Jadi tidak sempat dia memiliki apa yang sudah ada di dalam dirinya. Nah sebenarnya sesuatu itu bisa dinikmati dengan rasa qanaah, menerima apa yang sudah dia peroleh saat ini gitu loh. Saat ini gitu loh. Saat ini ya seperti itu. Misal makan. Oh, kita sekarang adanya tempe dengan tahu, pengennya makan ayam, akhirnya marah-marah. Mau beli ayam belum mampu. Akhirnya dia tidak akan bisa menikmati tempe gara-gara sebelum makan tempe dia sudah marahan dengan istrinya karena keinginannya yang tidak terpenuhi. Untuk menggapainya dia masih belum sanggup, rugi gitu loh. Sudah tidak makan tempenya sudah tidak nyaman, makan tempe sama tahunya sudah tidak nyaman, tengkar dengan istri iya gitu loh. Lah mending apa yang ada kita makan, kita nikmati, berdoa semoga Allah memberikan hal yang lebih baik gitu. Jadi makanya seringlah ukur apa yang kita inginkan dengan apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi semua yang kita inginkan batasi dengan apa yang kita butuhkan. Kita makan kan butuhnya apa? Kenyang, sehat, itu aja. Tempe, tahu itu ya juga penuh dengan protein gitu loh. Makan butuh kalori ya sudah, ada nasi cukup sebenarnya. Makan tahu tempe itu sebenarnya tuh cukup. Selera perlulah berganti, tapi keinginan ya jangan terlalu menggebu-gebu atau melampaui batas kemampuan yang kita miliki. Itu standarnya. Makanya betul kalau di sini dikatakan tamak atau keinginan yang terlalu menggebu-gebu atau rakus itu hanya bisa dihilangkan dengan sifat qanaah. Dan rakus itu biasanya muncul karena keinginan yang melebihi dari kemampuan. Tuh. Terus kemudian cara menghilangkan yang ketiga adalah cara menghilangkan sifat hasud. Wal hasudu tawi hasud bin nasihati kelawan ngarapno api atau dengan nasihat, mengharapkan kebaikan. Jadi seperti itu, bin nasihati kelawan nasihat atau ngarapno api. Wal hasud, jadi orang yang hasud, orang yang dengki itu adalah apa itu hasud? Wa huwa utawi hasud iku tamanni zawali nikmatil mahsud, mengharapkan ngarep-ngarep ilange nikmati wong kang den hasuti ilal hasiti maring wong kang hasud. Jadi mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain berpindah kepada kita, itu namanya hasud. Jadi orang hasud itu tidak senang kepada orang lain karena kenikmatan yang dimilikinya, karena kenikmatan itu pingin pindah kepada dirinya. Itu namanya hasud. Nah, itu bisa dihilangkan dengan mengharapkan kebaikan, bin nasihati dengan nasihat, dengan mendoakan kepada mengajak untuk kepada kebaikan gitu loh. Ngarepno aki. Ya caranya itu ya bin nasihat. Menghilangkan sifat hasud itu adalah dengan nasihat, senantiasa mengharapkan kebaikan. Ya muka-muka gitu loh. Ya muka-muka tadi api. Bin nasihat wa hiya utawi nasihat. Nasihat itu apa? Ad-du'a yaiku aja-aja utawa ndonga ilama. Jadi kalau kita sudah seperti itu, punya perasaan itu, senantiasa kita mendoakan. Ad-du'a yaiku donga ilama maring perkara fi kang iku tetep ing dalem emah asolahu utawi kawaipian. Wa nahyu lan aja-aja amma saking perkara fi kang iku tetep ing dalem emah al-fasadu utawi kerusakan. Jadi kalau ada di dalam diri kita sifat hasud, ketika melihat tetangga kita sanggup membeli mobil, kita tidak senang. Ya. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah untuk menghilangkan sifat yang seperti itu, terus berdoa kepada Allah semoga
orang itu senantiasa diberi kebaikan. Seperti itu. Caranya seperti itu. Ini loh caranya di sini itu seperti itu. Jadi dengan cara nasihat, dengan cara terus memberikan petua-petua yang baik kepada diri, atau dengan cara senantiasa mendoakan orang lain dengan kebaikan. Karena hasud itu jelas menginginkan kejelekan kepada orang lain dan ingin kebaikan yang ada pada orang lain berpindah kepada diri kita. Itu hasud. Bahaya hasud itu. Bahaya hasud. Dan di sini ada hadis untuk menegaskan bahwasannya hasud itu bahaya. Wafil hadis silan itu kesebut yang dalam hadis. Wafil hadis silan itu kesebut yang dalam hadis. La yajtami'u nyatane dawu la yajtami'u ora bakal dadi kumpul. La yajtami'u ora bakal kumpul fi jawfi abdin ing dalam atine kawula apa al imanu iman wal hasadu lan hasad. Jadi di dalam iman seseorang itu tidak akan di dalam sampai ini saking bahayanya hasud. Sampai Nabi mengistilahkan tidak akan berkumpul di dalam hati seseorang antara iman dan hasud. Yang artinya adalah orang kalau masih punya hasud berarti imannya itu patut dipertanyakan. Ya bukan maksud imannya itu tidak akan pernah sempurna ketika di dalam diri seseorang itu masih ada sifat hasud. Jadi makanya teruslah berdoa kepada Allah, teruslah doakan kepada Allah agar orang yang kita hasud itu senantiasa mendapatkan kebaikan, dan terus berikan nasihat kepada diri kalau hasud itu tidak baik gitu loh, tidak baik. Malah perlu kita nasihati diri kita kalau ya syukur kalau orang itu kaya. Misal kita tidak punya mobil, tetangga kita punya mobil, ya doakan ya Allah semoga mobilnya itu barokah. Semoga kayanya itu ditambahkan oleh engkau sehingga ketika aku butuh sesuatu kan enak gitu loh, aku bisa pinjam, dia bisa membantu aku karena dia sedang menjadi tetangga. Itu justru lebih baik gitu loh, daripada kita hasud kita justru malah punya musuh. Dan orang punya satu musuh itu saja, satu musuh saja, orang itu tidak pernah merasa nyaman gitu, tidak pernah merasa nyaman gitu. Makanya buang sifat hasud itu. Sifat hasud itu buang karena bisa merusak diri kita dan pikiran. Al-iman maksudnya di sini iman itu intaha wis tutup opo hadis. Ail iman bil qadari, tegese iman kelawan qadar atau pasti. Jadi orang kalau sudah ditakdir kaya ya itu datangnya dari Allah. Jangan kita hasud. Kalau kita hasuti kan berarti kita tidak ridho dengan takdir Allah. Kalau kita sudah tidak ridho dengan takdir Allah, Allah meminta kita untuk keluar dari dunianya Allah itu. Lalu kalau kita diperintah untuk keluar dari dunia Allah, di mana kita akan bertempat? Sampai seperti itu gitu loh bahayanya hasud. Bahkan di sini itu dikatakan wa'an Muawiyah. Nah ini dari sahabat Muawiyah. Wa'an Muawiyah talan dan riwayat saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu ridhoni sinten Allah anhu anda saking niksa ing Muawiyah. Qala ngucap sinten Muawiyah kullun nasi aqdiru ala ridahu illa hasidan nikmati. Kata Muawiyah apa? Kullun nasi utawi saben-saben manungsa iku akhiru kuwasa sapa ingsun ala ridho ing atase ridhone utawa senenge nerimone kullun nas illa hasidan nikmati angin wong kang hasud maring nikmatku wa innahu krana sak temene hasid iku layudi olang ngritoni hasid illa zawaluha maring ilange nikmat. Itu kata Muawiyah. Jadi kata Muawiyah repot ngadepi orang hasud itu. Kata Muawiyah kan jadi khalifah. Artinya dia juga jadi raja.
Muawiyah itu kan jadi raja. Ketika dia jadi raja, aku bisa membahagiakan orang lain, aku bisa memuaskan orang lain, aku bisa membuat orang ridho orang lain, kecuali orang yang hasud atas nikmat yang telah Allah berikan kepadaku. Karena sesungguhnya mereka itu, orang yang hasud itu tidak akan pernah puas kecuali hilangnya apa yang aku miliki saat ini. Gitu, ya repot kayak gitu. Itu orang hasud gitu. Dan itu senada dengan makalah dengan syair berikutnya, kama koyo keterangan kola kang ngendika ing mas sapa batu setengah ulama limbah retowil. Nah, kemudian ada ulama yang sama seperti ungkapannya Muawiyah, cuman disampaikan dalam bentuk nada, dan kebetulan nadanya ini menggunakan bahar towil. Wadara itu kullan nasi lakinna hasidi mudaratuhu syaqqat wa azza nawaduha wa kaifa yudaril mar'u hasidan nikmatil idza kana la yurdi illa zawaduha. Wadara itu lan bisa muasno sapa ingsun. Wadara itu lan bisa muasno sapa ingsun kulan nasi yang saben menungso. Lakin hasidi tetapi utawi wong kang hasud maring ingsun iku mudaratu utawi muasno ing hasid iku sakot abot banget. Wa azalan angel banget apa nawaluha merkona ing madar. Apa nawaluha merkona ing madar utawa muasno. Sesungguhnya membuat orang lain itu puas mudah. Wis celuk kabeh kumpulno kei dhuwit. Tapi nek wong hasud dikei dhuwit gak bakalan gelem ngono lho. Gak bakalan gelem. Yo gelem diterima tapi gak bakalan dia puas gitu loh. Jadi membuat orang yang hasud, yang membenci, yang tidak senang dengan apa yang kita miliki, yang tidak suka dengan apa, itu sulit sekali membuat mereka puas. Ya kalau kita menerima itu ya sudah, biarkan saja. Yang penting bagaimana kita tidak membenci orang lain, dan pasti ada akalnya, masih pasti ada aja yang mau dijadikan gara-gara kepada kita karena dia sudah sifat hasud. Wa kaifa yudari, bagaimana kita bisa memuaskan gitu loh. Wa kaifa yudari lan hale kaya apa yudari bisa muasno sapa almarku wong hasidan nikmatin ing wong kang hasud maring nikmat ida kana ing dalem are kalane ana apa kelakuan iku layur di ora iso ngridani sapa hasid illa zawa apa hasid orang ngrasani ing hasid apa illa zawaduha angin ilange nikmat. Lalu bagaimana kita bisa memuaskan mereka? Lawong mereka hanya bisa puas dengan hilangnya nikmat kita. Tapi maksudnya itu lawong hasud kepada kita gitu loh. Yang hasud kepada kita, meskipun kita mau kasih apapun, ya tetap aja dalam dirinya ada kedengkian. Karena orang pendengki itu baru bisa dihilangkan gitu loh. Baru bisa dipuaskan dengan cara hilangnya kenikmatan yang ada pada diri kita. Contohnya sudah. Contohnya ya yang paling enak lah. Misal kita punya teman gitu loh. Kita punya teman. Ya kan? Antara si A dan si B. Atau rival politik. Ya kan? Maunya itu rival politik misal sudah kalah, si A rival politik kita kalah si A dengan kita. Kemudian karena kita yang menjabat, tetap pasti akan merongrong terus. Apapun yang kita kerjakan itu pasti dianggap tidak baik. Meskipun kita kasih proyek sekalipun, wis ngene ae. Ben gak usah rame awakmu tak kei proyek. Ya tetap bisa jadi proyek yang kita berikan itu adalah proyek yang kita berikan itu akan disalahgunakan atau digunakan untuk sesuatu untuk menghancurkan diri kita. Karena yang dia kehendaki itu bukan proyeknya, tapi kekalahan kita dan kehancuran kita pada saat memimpin. Nah, seperti itu kan paling sulit gitu. Nah, seperti itu kan paling sulit untuk bisa dipuaskan. Maka
ketika kita menghadapi orang seperti itu, kita harus senantiasa waspada saja, tapi nggak biarkan saja. Intinya tetap lakukan sesuatu sesuai dengan realnya, sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sama sekali kita bukan seseorang yang sanggup merubah hati seseorang, karena itu bagiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya bisa melakukan. Jadi jangan kita terfokus kepada orang yang hasud kepada kita, karena sekali lagi itu di luar batas kemampuan kita. Kemampuan kita apa yang perlu kita lakukan dan apa yang sudah seharusnya kita kerjakan, sudah fokus kepada itu saja. Insya Allah, Allah senantiasa akan memberikan perlindungan kepada diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari 3 hal, cara menghilangkan sifat takabur, cara menghilangkan sifat toma atau rakus, dan yang terakhir ada cara menghilangkan sifat hasud, bermanfaat bagi kita dan terutama kepada diri saya sendiri pribadi. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini oleh Allah senantiasa dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita bisa mengamalkannya dan juga bisa menyebarkannya. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat hasud yang membahayakan kepada diri kita dan orang lain. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah wal asri, da'awatul ilmi, dan doa kafaratul majlis. Adalah din yang wadah niatin salawat khusus suatu majlis hadal kitab. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin wa li qada'i hajatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardhu ilayya inna hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.